Saya ke Ketua Umum IGI, ada Bapak Muhammad Ramli Rahim. Pak Ramli, kalau dilihat dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia terkait dengan tenaga pengajar honorer, ini pendapat Pak Ramli seperti apa melihat sejauh ini? Ya, persoalan honorer ini persoalan yang tidak ada selesainya. Ya, Kanda Tamsil mungkin karena beliau sudah cukup lama di DPR RI, kemudian sekarang di DPD, pasti tahulah semua persoalan tentang guru. Sebenarnya di masa lalu waktu saya masih sekolah, itu guru honorer hampir-hampir tidak ada. Jadi hampir semua sekolah di Indonesia ini saat itu gurunya masih pegawai negeri sipil. Ya, kalaupun ada yang guru bantu di sekolah itu 1-2 orang. Tetapi dalam perjalanan waktu terjadi pensiun guru yang terus-menerus terjadi. Kemudian ada pergeseran guru dari tenaga fungsional guru menjadi tenaga struktural. Kemudian ada juga yang penambahan sekolah-sekolah baru. Dan ini tidak diiringi oleh pemerintah dengan penambahan guru. Karena terus-menerus terjadi dan jumlah guru pensiun juga semakin banyak. Ini tahun depan 2022 itu jumlah guru yang pensiun tidak tanggung-tanggung. Totalnya mencapai 84.000 guru setahun pensiunnya. Tahun ini 56.000, berarti dalam 2 tahun itu ada lebih dari 100.000 guru. Kami mencatat dalam 5 tahun terakhir, 5 tahun ini sampai 2024, itu ada lebih dari 500.000 guru yang pensiun. Ya, 7 tahun terakhir lah. 7 tahun sampai 2024 sampai Pak Jokowi mengakhiri masa jabatan, itu ada 560.000 guru yang pensiun. Nah, kalau itu pensiun tidak ada gantinya, ya siapa yang menggantikan mereka di ruang-ruang kelas? Ya. Disinilah kemudian peran guru-guru honorer ini untuk mengisi ruang-ruang kelas. Guru honorer ini memang ada 3 masalah ya yang paling krusial di mereka. Yang pertama adalah rekrutmen mereka tidak jelas, sehingga status mereka juga tidak jelas. Ya. Jadi pertama soal status, mereka tidak jelas apakah mereka pegawai pemerintah pusat, pegawai daerah, atau pegawai sekolah. Yeah. Itu mereka tidak jelas statusnya apa. Kalau misalnya dia P3K atau sekarang misalnya ada yang dibuat pegawai pemerintah non-ASN atau seperti apa, itu ada status. Kalau teman-teman guru honor ini tidak ada status, tidak jelas. Status WhatsApp lebih jelas daripada statusnya mereka gitu. Yang kedua soal kualitas, ya. Kualitas ini harus diakui bahwa banyak kawan-kawan guru honorer yang punya kualitas sangat tinggi. Tetapi karena tidak ada saringan menjadi guru, maka kemampuan mereka sangat beragam. Mulai dari yang paling hebat sampai yang tidak bisa sama sekali. Jadi kemampuannya sangat rendah. Misalnya yang paling krusial ya seperti bahasa Inggris. Okay. Itu guru bahasa Inggris yang tidak bisa berbahasa Inggris, itu jumlahnya banyak. Yeah. Guru bahasa Inggris tapi tidak bisa berbahasa Inggris, itu kan sebenarnya lucu ya. Jadi guru bahasa Bugis misalnya tapi tidak bisa berbahasa Bugis, apa yang bisa diajarkan mereka kecuali tata bahasa dan sebagainya yang mereka juga hanya baca di buku. Jadi dari sisi kualitas banyak yang bagus, tapi jauh lebih banyak yang tidak bagus. Kemudian yang ketiga yang paling parah adalah pendapatan mereka. Ya. Dari sisi pendapatan mereka itu sangat tidak jelas. Kemudian terjadi ketimpangan yang luar biasa. Misalnya teman-teman guru di Jakarta, meskipun status mereka honorer, tetapi pendapatan mereka upah minimum provinsi. Ya. Sekarang 4.200.000, 4.300.000 per bulan. Sementara di Maros, kampung saya, itu 100.000 per bulan. Sekarang guru SMP jadi 250.000 per bulan. Jadi ketimpangan yang luar biasa antara satu daerah dengan daerah lain. Daerah yang pendapatannya bagus seperti Kutai Timur misalnya, itu akan memberikan pendapatan kepada gurunya lebih tinggi. Karena pendapatan asli daerah mereka cukup tinggi. Tapi daerah-daerah yang pendapatannya rendah, itu mereka akan mendapatkan pendapatan yang sangat kecil. Dan itu pun diterimanya tidak setiap bulan, tetapi 3 bulan sekali, kadang 6 bulan sekali. Pertanyaannya siapa yang bisa hidup dengan uang 600.000 per 6 bulan gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang repot. Tapi terlepas dari gurunya, sebenarnya masalahnya kan ada di anak didik. Kita tentu saja mengharapkan anak didik kita itu memiliki kemampuan yang bagus. Kesanalah harapan kita gantungkan kepada anak-anak yang sekolah itu. Tetapi yang latih mereka, yang mendidik mereka adalah mereka-mereka yang masih pusing sebentar malam mau dapat
beras di mana dan sebagainya, masih harus bertani dan lain-lain. Ini yang kemudian membuat kualitas pendidikan kita memang semakin hancur. Nah, pemerintah jangan terlalu berharap kualitas pendidikan bisa baik. Mau bikin yang namanya program organisasi penggerak, mau bikin yang namanya guru penggerak, mau bikin yang namanya merdeka belajar lah dan sebagainya. Kalau gurunya statusnya tidak jelas, pendapatannya tidak jelas, kualitasnya tidak jelas, apa yang bisa diharapkan dari sana? Tidak ada sama sekali yang bisa diharapkan. Karena itu sebenarnya kami bertahun-tahun berjuang bagaimana caranya supaya pendapatan guru ini, kualitas guru ini, kemudian status mereka diperjelas. Ya memang tahun ini pemerintah pusat itu mencanangkan merekrut 1 juta guru P3K. Ya kalau persoalan ini sebenarnya mungkin juga ini sekalian titip untuk Kanda Tamsil. Ya. Terkait honorer ini kami juga sebenarnya dari sisi kualitas tidak bisa ditawar ya. Artinya seleksi tetap harus dilakukan menurut kami. Cuma harusnya ada penghargaan terhadap pengabdian mereka. Jadi kami itu sudah menawarkan ke Kemdikbud, sudah menyampaikan ke DPR RI bahwa seharusnya solusinya adalah ada scoring pengabdian. Jadi bukan dilepas begitu saja mereka bersaing dengan anak-anak yang baru seperti tadi disebut Ibu Hairia, baru sarjana, baru lulus PPG, kemudian bertarung dengan yang 30 tahun sudah jarang buka buku, kecuali mata pelajaran yang memang disajikan. Jadi seharusnya ada scoring. Misalnya kami contoh ya. Misalnya kami kasih contoh misalnya 1% per tahun. Jadi kalau yang bersangkutan sudah mengabdi 30 tahun, mereka mendapat skor 30 sebelum mereka tes. Kalau 20 tahun mereka sudah dapat skor 20 sebelum mereka tes. Dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah mengabdi. Jadi yang tidak pernah mengabdi nilainya 0, yang sudah mengabdi 30 tahun nilainya sudah 30%. Ya kalau kemudian sudah dikasih angka 30%, tetapi masih kalah dengan yang baru, berarti kualitasnya memang bermasalah. Gitu. Jadi ini pengabdian, penghargaan terhadap pengabdian mereka yang sudah bertahun-tahun sebenarnya menjalankan tugas negara, tetapi mereka tidak dibayar dengan sesuatu yang layak. Dan 1 juta guru ini juga menjadi simpang siur P3K. Awalnya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu menegaskan kepada kami semua bahwa pendapatan mereka akan ditanggung oleh APBN. Tetapi belakangan di rapat dengar pendapat dengan DPR RI, mereka menyampaikan bahwa Kementerian Pan-RB menyampaikan bahwa itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Makanya sampai sekarang kuota 1 juta itu sampai sekarang kalau tidak salah itu angkanya masih di bawah 600 juta formasi yang disetorkan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah belum sepenuhnya percaya kepada pemerintah pusat bahwa honor mereka akan ditanggung dari APBN. Karena kalau mereka ditanggung oleh APBD, pemerintah daerah tentu saja tidak sanggup. Sulawesi Selatan saja masih 10.000 per jam tahun lalu, tahun ini jadi 20.000 per jam. Ini sudah luar biasa itu kenaikan 20.000 menurut pemerintah daerah. Tapi bagi kawan-kawan guru honorer itu sangat kecil. Masih ada guru yang harus menerima 600.000, 700.000 per 6 bulan. Ya. Ada yang terima 3 juta. Saya tanya luar biasa gajimu 3 juta sekarang honorer. Dia bilang iya Kak, ini untuk 6 bulan katanya. 6 bulan ya berarti 500.000 per bulan. Ya. Ini suasana ini terjadi di seluruh Indonesia kecuali daerah-daerah yang pendapatan atau ekonominya lebih baik seperti Jakarta, Bekasi, kemudian Kutai Timur dan sebagainya. Kemudian tadi Kanda Taslim menyampaikan kalau ada kewajiban pemerintah daerah dan pemerintah pusat menganggarkan 20%. Itu nonsen Kanda. Yang terjadi adalah dana itu 20% kemudian dibagi-bagi ke 17 kementerian dan lembaga. Jadi bukan konsen untuk mengurusi pendidikan. 17 kementerian dan lembaga menikmati dana 20% itu. Termasuk Kementerian Desa. Kementerian Desa diberikan anggaran dana pendidikan 20%. Ya awalnya kami bingung bagaimana caranya Kementerian Desa menjalankan itu di desa mereka untuk peningkatan kemampuan peningkatan dunia pendidikan. Kemudian di daerah lagi, kalau kita bukan raca pendidikan daerah, sangat sulit kita menemukan daerah-daerah yang menganggarkan 20% anggaran mereka untuk pendidikan. Termasuk Kota Makassar. Di Sulawesi Selatan ini tidak ada satupun daerah di Sulawesi Selatan
di tahun 2019 yang menganggarkan APBD-nya 20%. Jangankan lebih 20% saja tidak. Di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia juga jarang yang sampai 20%. Ada beberapa provinsi yang sampai. Seperti Jakarta sempat lewat, kemudian turun, naik lagi. Kemudian Sumatera Barat itu di atas 20%. Kemudian ada beberapa kabupaten kota seperti Banjarnegara itu di atas 20%. Tetapi Itu sudah, mayoritas dari maaf Pak mereka, Dinda, itu sudah termasuk APBN yang di APBD kan? Sektor kalau APBN di APBD kan, Kak, itulah yang jadi 20%. Oh, itu. Jadi sebenarnya kita dikelabui ini, gitu. Kalau APBD murni, kan tidak bisa disahkan kalau bukan 20% kan. Iya, iya. Tetapi mereka gabung APBD dengan APBN, jadinya kelihatan 20%. Di beberapa daerah, gaji pegawai dimasukkan sebagai anggaran pendidikan. Padahal di dinas lain kan tidak. Yeah. Gaji pegawai misalnya di Dinas Kelautan dan Perikanan, itu tidak masuk dalam komponen pembiayaan APBD. Tetapi di dunia di pendidikan, gaji guru, gaji pegawai di dinas pendidikan, semua dimasukkan ke situ. Semuanya untuk mencapai angka 20% itu. Jadi sebenarnya kita ini dikelabui dengan angka 20%. Dan itu dilakukan hampir semua daerah di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Pak Ramli. Saya kembali ke Bapak Tamsil Lindrung untuk menanggapi pernyataan dari Pak Ramli tadi terkait dengan pengabdian dan lain sebagainya. Silakan Pak Tamsil. Ini fakta yang disampaikan Pak Ramli ini di daerah, jadi nggak mungkin kita bisa nafikan itu fakta itu. Jadi cuman saya ini mempertanyakan bagaimana pola rekrutmen guru honorer ini kalau misalnya saya kira solusi tadi yang disampaikan itu tentang scoring itu sangat bagus. Tapi kalau saya tadinya memang menganggap tidak perlu ada tes terhadap mereka karena saya anggap kompetensi itu sudah selesai. Kalaupun ada masalah seperti yang disampaikan selama ini yang kami dengar dari pemerintah pusat ya, bahwa itu terkait dengan kompetensi karena tidak adanya upgrading tentang kompetensi mereka. Jadi dia sangat jauh tertinggal. Kalau itu oke lah bisa kita mendengarkan sebagai sebuah alasan, tetapi jangan timpakan kesalahan itu kepada guru honorer. Iya, karena dia untuk meningkatkan kompetensinya, dia perlu dilatih. Yang melakukan pelatihan siapa? Itu tuh tanggung jawab kementerian terkait. Jadi kalau dia di gunung mengajar, tidak pernah diajak ke kota, tidak pernah diberikan pelatihan, TOT atau apapun segala macamnya, ya jangan salahkan dia kalau dia ketinggalan dengan itu. Ya, memang kita berharap dia akan mengejar ketertinggalannya itu dengan upaya untuk selalu mengupgrade diri. Tetapi kita juga harus tahu bahwa mereka punya keterbatasan untuk itu, sehingga menjadi tanggung jawab kita. Karena itu tadinya saya tidak pernah berpikir bahwa ada masalah seperti itu yang terlalu jomplang. Seperti yang disampaikan tadi, guru bahasa Inggris tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi apa yang diajarkan dengan muridnya? Bisa-bisa muridnya lebih cerdas karena tiap hari nonton dengan bahasa Inggris. Ya. Tata bahasa, Ustaz. Ya di tata bahasa saja yang diajarkan. Jadi ini saya semakin bisa juga memahami, tergambar dengan permasalahan yang sesungguhnya. Tapi ini ya tanggung jawab moral kita. Kita sudah menerima mereka sekian puluh tahun, atau bagaimana pola rekrutmennya itu sehingga mereka bisa diterima dengan status guru honorer. Kan tentu ada proses kan, ada prosedur juga yang telah dia lewati untuk sampai kepada status sebagai guru honorer itu. Jadi selama ini dia sudah mengabdi di kampung-kampung yang terpencil, bersedia menerima sebagai panggilan jiwa, disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, digaji 100.000 per bulan, diterima 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Seharusnya negara ini memberikan apresiasi terhadap mereka, jangan ngungkit-ngungkit kelemahannya. Ini harus diapresiasi. Ya, kompetensi yang dia miliki seperti itu karena yang dia ajar orang yang jauh terpencil di kampung itu. Diajarkan alif bata, diajarkan apa. Saya terus terang miris, terharu, saya menangis saya kalau menyaksikan daerah. Saya enggak berbicara tentang kompetensinya. Iya. Kompetensi lain, tapi saya menyaksikan
bagaimana keikhlasan di dalam pengabdiannya sampai mengajar di tenda-tenda, di tempat-tempat yang gubuk, di kolong rumah. Saya tanya, mereka adalah guru-guru yang berstatus sebagai guru honorer. Mereka yang sekolahnya dulu pernah dikenal sebagai sekolah yang kayak kandang kambing, itu yang kemudian belakangan kita alokasikan anggaran. Tidak boleh lagi ada sekolah yang seperti itu. Nah, bahkan tidak boleh ada sekolah yang tidak bisa diakses dengan jalan yang baik. Makanya kita membangun jalan desa, jalan apa, jalan usaha tani pun menuju ke pertanian kita perbaiki semua. Kita alokasikan anggaran. Belakangan ini ya lebih ini lagi karena jalan tol yang lebih banyak dibangun. Infrastruktur seperti dulu, infrastruktur sekolah itu kita alokasikan itu. Makanya kalau ada dana untuk pembangunan sekolah, bukan hanya sekolahnya yang dibangun, saya bilang, tapi akses menuju sekolahnya yang dibangun. Tidak ada lagi anak sekolah yang melepas sendalnya, sepatunya, kemudian melewati jembatan bambu yang sangat berisiko. Tapi kita minta semua itu, sampai saya harus ke Lebak yang dekat sini, karena ternyata bukan hanya yang daerah Papua, NTT, ya ada di dekat dari tempat tinggal saya yang punya jalanan seperti itu. Nah, sekarang guru honorer yang jumlahnya, sampai saya ini kan pernah didatangi, beraudiensi dengan saya itu, termasuk dengan lewat Zoom itu lebih 100.000 anggotanya semua itu, yang usia 35 tahun ke atas itu yang paling menghadapi permasalahan ini juga. Jadi minta ini dana bansos yang begitu banyak, dikorupsi. Ini kalau kita tingkatkan gajinya mereka ini 1 juta saja satu orang per bulan itu kita cuma perlu 1 triliun kalau 1 juta orang. Kita cuma perlu 12 triliun dalam 1 bulan. Coba anggaran pendidikan kita lebih 400 triliun. Itu apa yang dicapai kalau kualitas guru ini kita tidak bisa tuntaskan, kalau kesejahteraan guru ini kita bisa benahi. Ini betul-betul kita ini adalah, ya saya kira jauh dari yang bisa disebut sebagai beradab kalau tidak bisa menuntaskan masalah guru ini.